Jadi qadzaf itu kalau secara bahasa ya qadzafa itu artinya melempar secara bahasa, sama roma yarmi artinya melempar atau menuduh. Nah, sementara qadzaf dalam istilah syara adalah menuduh zina atau semacamnya, baik itu secara sharih atau secara kinayah. Jadi menuduh orang lain melakukan zina atau semacamnya. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini, marilah kita berniat. Jangan sampai kita berniat dan dalam niatnya hendaknya kita melakukan kebaikan ini, ketaatan ini lillahi ta'ala, semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan keikhlasan hati kita dalam melakukan amal ketaatan, itu yang menyebabkan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, pagi hari ini kita akan membahas tentang bab qadzaf dan li'an. Mari kita membaca kitab matan dari Abi Syuja' atau Matnul Ghayah wa Taqrib karya Al-Qadhi Abu Syuja'. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun wa idza rama ar-rajulu zawjatahu biz-zina fa'alayhi haddul qadhfi illa an yuqima al-bayyinata aw yula'ina fayaqula 'inda al-hakimi fil jami'i 'ala al-minbari fi jama'atin minan nas. Faslun utawi iki iku fasal suci. Wa idza rama lan tetkalane nuduh sapa ar-rajulu wong lanang zaujatahu ing bojo wadone rajul bizina kelawan zina fa'alaihi mongko iku wajib ing atase rajul apa haddul qadfi had qadhaf illa ayyuqima kejaba yen to jumenengaken sapa rajul al-bayyinata ing bukti, al-bayyinata ing bukti, aw yula'ina utawa li'an sapa rajul. Fayaqula nuli ngucap sapa rajul indal hakimi ing dalem ngarepe hakim fil jami'i ing dalem masjid, fil jami'i ing dalam masjid alal mimbari ing atase mimbar fi jama'atin ing dalam jamaah sekumpulan minan nasi saking manungsa. Asyhadu ing ucapan asyhadu billahi innani laminas shadiqin fi ma ramaitu bihi zaujati fulanah minaz zina wa anna hadzal walada minaz zina wa laysa minni. Asyhadu ing ucapan asyhadu naksani sapa ingsun billahi kelawan Allah innani ing satemene ingsun iku laminas shadiqin yakti setengah saking pira-pira wong kang jujur fima ing dalam barang ramaitu kambus nuduh sapa ingsun bihi kelawan ma zaujati ing bojo wadon ingsun fulana
rupane fulanah minaz zina saking zina. Wa anna hadzal walada lan satemene anak iki iku minaz zina saking zina. Wa laisa lan ora ana apa al walad iku minni saking ingsun. Arba'a marratin kelawan papat pira-pira ambalan. Wa yaqulu lan ngucap sapa rajul fil marrati ing dalam ambalan al khamisati kang kaping 5 ba'da ayyaidahu ing dalam sawise yen to aweh nasihat ing rajul sapa al hakimu hakim. Wa alayya lan iku tetep ing atase ing ucapan wa alayya ing ucapan wa alayya lan iku tetep ing atase ingsun la'natullahi utawi laknate Allah in kunta lamun ana sapa sira iku in kuntu lamun ana sapa ingsun iku minal kadzibin setengah saking pira-pira wong kang goroh. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi pada pagi hari ini kita membahas tentang qadzaf dan li'an, dua tema yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Sehingga babnya di sini adalah babul qadzfi wal li'an, bab tentang qadzaf dan li'an. Karena memang keduanya nggak bisa dipisahkan. Dijadikan bab tersendiri itu tidak bisa karena memang berkaitan sangat erat sekali. Hadirin rahimakumullah. Jadi qadzaf itu kalau secara bahasa ya qadzafa itu artinya melempar secara bahasa, sama roma yarmi artinya melempar atau menuduh. Nah, sementara qadzaf dalam istilah syara adalah menuduh zina atau semacamnya, baik itu secara sharih atau secara kinayah. Jadi menuduh orang lain melakukan zina atau semacamnya. Nah, zina berarti bukan hanya zina, tetapi juga semacam zina. Semacam zina itu apa? Liwat. Jadi menuduh orang lain melakukan zina atau menuduh orang lain melakukan liwat, baik secara sharih dengan ucapan yang jelas yang tidak memiliki makna selain makna tuduhan berzina, atau menggunakan lafaz yang kinayah yang mengandung makna zina, mengandung makna tuduhan zina dan mengandung makna selain itu. Itu namanya apa? Qadzaf. Nah, qadzaf ini yang sharih, misalnya seseorang mengatakan kepada orang lain, ya zani, dia mengatakan begitu, atau ya zaniyah, kepada seorang laki-laki dia mengatakan ya zani, wahai penzina, dia mengatakan begitu. Berarti ini apa? Sharih, sangat jelas. Kalau seseorang mengatakan ya zani, artinya dia mengatakan, dia menuduh bahwa orang tersebut telah melakukan zina. Atau kepada seorang perempuan dia mengatakan ya zaniyah, wahai perempuan yang penzina. Maka di sini apa? Sharih, sangat jelas dia telah menuduh orang lain telah melakukan zina. Ini berarti sharih dalam qadzaf. Ada yang seseorang dalam qadzaf, dalam menuduh zina ini menggunakan lafaz yang kinayah, mengandung makna tuduhan zina dan mengandung makna selain tuduhan berzina. Misalnya dia mengatakan ya fasiqu, wahai orang yang fasik, kepada seorang laki-laki, atau ya fasiqatu, wahai orang yang fasik, orang yang fasik, perempuan yang fasik. Di sini apa? Di sini mengandung makna fasik itu kan untuk orang yang melakukan dosa besar. Di antara dosa besar itu adalah berzina.
Terkadang kata ya fasiku itu dimaksudkan untuk menuduh orang lain telah melakukan zina. Terkadang juga untuk orang lain yang melakukan dosa besar selain berzina. Sehingga kata-kata ini namanya kinayah. Kalau kinayah tergantung kepada niat dari orang tersebut yang mengucapkannya. Apakah dia bertujuan atau berniat untuk menuduh orang lain melakukan zina atau tidak. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia yang lain, seseorang mengatakan, wahai perempuan yang nakal, misalnya. Nakal, perempuan nakal itu identik, bisa berarti perempuan berzina, bisa berarti selain itu kenakalan-kenakalan yang lain. Misalnya wahai perempuan murahan misalnya, dan seterusnya. Jadi lafaz-lafaz yang mengandung makna tuduhan berzina dan selain tuduhan berzina, maka itu yang disebut dengan kinayah dalam qadhaf. Nah, ini pengertian dari qadhaf. Jadi menuduh orang lain melakukan zina atau melakukan liwat, baik itu secara sharih maupun kinayah, itulah yang disebut dengan qadhaf. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sedangkan li'an nanti adalah sebuah kalimat tertentu. Nanti akan ada penjelasannya. Kalimat tertentu, kalimat yang khusus yang Allah jadikan sebagai hujjah dalam syarat untuk menempati posisi daripada 4 orang saksi dalam berzina. Jadi ketika seseorang menuduh orang lain telah melakukan zina, maka dia harus bisa menghadirkan 4 orang saksi. 4 orang saksi itu harus laki-laki seluruhnya, dan keempat-empatnya itu harus melihat secara nyata terjadinya perzinahan. Nah, secara nyata artinya tidak hanya sekedar tidak nyata, jadi harus nyata. Kalau digambarkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, bahwa keempat-empatnya itu melihat secara nyata itu artinya dia melihat masuknya kepala zakar ke dalam farji perempuan yang bukan istrinya, itu seperti masuknya timba ke dalam sumur. Artinya betul-betul empat-empatnya itu melihat dengan mata kepala bahwa memang sudah terjadi perzinahan. Kalau misalnya seseorang itu atau 4 orang itu hanya melihat bahwa ada laki-laki perempuan yang bukan istrinya, dia hanya berada dalam satu rumah saja, maka nggak boleh seseorang kemudian mengatakan dia telah berzina. Atau misalnya seseorang hanya melihat lebih dari itu, misalnya melihat ada 2 orang laki-laki perempuan yang bukan istrinya berada dalam satu kamar. Itu pun tidak boleh seseorang kemudian menuduh orang tersebut bahwa memastikan orang tersebut telah berzina. Bahkan kalau misalnya seseorang melihat ada seorang laki-laki dan perempuan berada dalam satu selimut misalnya, dalam satu tempat tidur, dalam satu selimut misalnya, tidak berpakaian misalnya, itu pun tidak boleh bagi seseorang untuk memastikan bahwa dia telah berzina. Jadi ini sangat ketat ya dalam hal persaksian terhadap untuk menetapkan bahwa seseorang itu berzina atau tidak berzina, itu sangat ketat. Kenapa? Karena hukumannya nanti juga sangat berat ya. Bagi penzina itu hukumannya, hadnya kan berat. Ada hadduz zina, itu sangat berat. Kalau dia itu memang sudah pernah menikah, dia dengan pernikahan yang sah,
maka orang ini nanti bisa dirajam, hadnya dirajam, dilempari batu sebesar sekepalan telapak tangan, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sampai orang itu mati. Itu dirajam, pelaku zina. Kalau dia itu misalnya belum pernah menikah, berarti ghairu muhsan, maka dilempari batu sebanyak berapa? 100 kali, kemudian diasingkan. Nanti ada ketentuan had zina secara khusus. Artinya nggak main-main seseorang itu dalam menuduh orang lain melakukan zina. Kalau tuduhan itu tidak terbukti, maka ada had bagi orang yang menuduh yang disebut dengan haddul qadhfi yang kita bahas dalam pertemuan ini. Seseorang asal misalnya mengatakan orang lain ya zani, wahai penzina, kamu telah berzina misalnya, maka kalau dia tidak bisa menghadirkan 4 saksi yang secara nyata-nyata, betul-betul nyata dia melihat masuknya kepala zakar ke dalam farji perempuan yang bukan istrinya itu, jika dia tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi itu, maka nanti dia kena had qadhf. Karena itu kemudian ada li'an. Ketika misalnya nanti suami, misalnya ini dalam suami istri, suami yakin bahwa betul-betul istrinya telah berzina dengan seorang laki-laki misalnya, dia sangat yakin tapi tidak bisa menghadirkan tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka di sini nanti ada yang disebut dengan li'an. Jadi suami berkata di hadapan hakim dalam masjid jami di atas mimbar, mengucapkan kata-kata li'an. Dan li'an ini berarti definisinya adalah ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang khusus yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hujjah dalam syariat, yang ini nanti menempati posisi dari persaksian 4 orang saksi. Dia nggak bisa menghadirkan 4 orang saksi, tetapi dia mengucapkan kata-kata li'an karena sangat yakinnya dia bahwa misalnya istrinya itu betul-betul telah berzina berdasarkan keyakinan atau bukti-bukti lain yang sebenarnya itu dalam syarat tidak diterima, tetapi ada qarinah, ada petunjuk-petunjuk yang menunjukkan bahwa istrinya memang telah betul-betul berzina dengan laki-laki lain. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qadhaf ini juga termasuk dosa besar. Nggak boleh seseorang itu main tuduh orang lain telah melakukan perzinaan. Harus betul-betul seseorang itu ketika menuduh itu harus dengan persaksian, nggak boleh asal kemudian tuduh saja. Nah, biasanya itu terjadi karena apa? Ya, karena terlalu seseorang cemburunya misalnya terlalu tinggi. Seorang istri terlalu cemburu kepada suaminya, atau seorang suami terlalu besar kecemburuannya kepada istrinya. Cemburu hal yang wajar, tetapi hendaknya tidak berlebihan sampai kemudian seseorang itu hanya sekedar melihat misalnya istrinya, misalnya ada suatu hari misalnya di rumahnya ada laki-laki lain misalnya, yang padahal itu ya belum tentu, bisa jadi dia orang yang sedang bertanya tentang sesuatu, bisa jadi dia pas lewat di depan rumah dia bertanya, ngobrol dengan istrinya, entah bertanya tentang alamat siapa misalnya. Suaminya melihat dari jauh karena sangat sangat pencemburu
Nah, kemudian laki-laki itu langsung memvonis istrinya sudah berselingkuh dan berzina misalnya. Nah, maka ini sesuatu hal yang tidak baik. Nah, kalau hanya sekedar yang seperti itu. Karena itulah maka para ulama ada yang memberikan nasihat kepada anaknya, kepada anak perempuannya, yaqi wal ghairah fa innaha miftahut talaq. Nah, jadi jauhilah cemburu buta. Nah, cemburu buta itu cemburu yang tidak beralasan sebenarnya, karena itu adalah pintu talak. Nah, banyak terjadi perceraian antara suami dan istri itu dimulai dari kecemburuan di antara keduanya yang berlebihan. Itu karena dari cemburu ini kemudian ya satu dengan yang lain udah nggak bisa bergerak. Istilahnya itu nggak bisa bergerak sama sekali. Suaminya nggak bisa beraktivitas, dikawal terus sama istrinya misalnya, dikawal terus sama istrinya, dipantau terus, diikuti, dicurigai. Akhirnya apa? Ya cekcok. Kalau sudah dicurigai terus, maka akan terjadi pertengkaran. Atau sebaliknya, suaminya terlalu cemburu kepada istrinya, akhirnya istrinya dikekang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan sebagainya. Misalnya terlalu berlebihan, terus diawasi, terus dipantau dan sebagainya, menjadikan keduanya itu akan sering untuk bertengkar gara-gara apa? Cemburu. Si istri tidak bebas melakukan aktivitasnya, si suami tidak bebas melakukan aktivitasnya, karena semua hal yang dilakukan, apalagi yang berkaitan dengan lawan jenis, itu selalu dicari celah bahwa ini nanti ada apa-apa, ada hubungan ini dan itu dan seterusnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Meskipun cemburu ini juga diperlukan, karena kalau nggak ada kecemburuan seorang laki-laki terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya, itu juga akan membahayakan. Karena kalau seorang suami itu tidak ada kecemburuan sama sekali, kemudian bahkan istrinya dibebaskan melakukan hubungan apa saja kepada siapa saja, termasuk kepada laki-laki lain misalnya, tanpa ada sedikit pun kecemburuan, maka ini sangat berbahaya. Bahkan ada sebagian, ini yang disebut dengan dayuth, ada sebagian orang itu, laki-laki itu bahkan ada yang sampai menjual istrinya. Ada sebagian yang tahu bahwa istrinya telah melakukan perselingkuhan, misalnya perzinaan, itu dibiarkan oleh suaminya. Nah, ini apa? Ini juga sesuatu yang merupakan kemaksiatan tersendiri. Nah, jadi berlebihan yang tidak baik adalah berlebihan di dalam cemburu ini, karena akan kata ulama, dia adalah miftahul talaq, kunci daripada talak, artinya bisa menyebabkan perceraian di antara kedua belah pihak. Rata-rata terjadi hal yang seperti itu. Nah, pasangan suami istri juga harus berhati-hati, artinya menjaga tingkah lakunya, jangan sampai kemudian dia terlalu hubungannya dengan orang lain itu terlalu dekat, sehingga meskipun tidak ada tujuan berzina, karena itu akan menimbulkan kecemburuan yang kemudian bisa berakhir dengan pertengkaran dan kemudian bahkan adanya perceraian di antara suami dan istri. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan dalam kitab ini. Dikatakan
wa idza rama rajulu zawjatahu bizina fa alaihi haddul qadhfi. Jika seorang laki-laki menuduh zina istrinya, nah sekarang berarti hubungannya suami istri. Nah, kalau qadhaf tadi menuduh zina secara umum kepada istrinya, kepada suaminya, kepada orang lain, nah, itu namanya qadhaf. Nah, pembahasan yang disebutkan dalam kitab ini secara khusus dikatakan apabila seorang suami menuduh zina istrinya yang muhsanah. Di sini maksudnya zaujatahu al-muhsanah. Jadi istrinya yang muhsan. Muhsanah di sini maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah istri yang memang dia seorang muslimah yang merdeka dan afifah. Afifah artinya yang dia bersih dari perbuatan zina. Dia bersih, dia tidak melakukan zina, tetapi suaminya kemudian mengatakan ya zaniyah. Suaminya mengatakan wahai penzina, karena suaminya ini terlalu pencemburu misalnya melihat istrinya misalnya suatu ketika bersama seorang laki-laki, kemudian dia langsung mengatakan ya zaniyah, wahai perempuan penzina. Suaminya mengatakan seperti itu, padahal perempuannya adalah perempuan yang muhsanah, artinya dia betul-betul tidak melakukan berzina. Maka fa'alaihi haddul qadhfi, maka bagi suami itu dia harus melakukan had qadhf. Illa yuqima al-bayyinah aw yula'in, kecuali apabila si suami itu bisa mendatangkan bukti, yaitu berupa 4 orang saksi yang melihat secara langsung kejadian zina itu, ayulain, atau dia melakukan li'an. Nanti dia bisa terhindar dari haddul qadhfi. Ini terjemahan dari qaulul mu'allif tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tentu yang kena had qadhaf ketika suami menuduh zina istrinya itu adalah apabila dia orang yang mukallaf. Kalau dia bukan orang mukallaf, misalnya anak kecil, atau dia orang gila menuduh suaminya gila menuduh istrinya berzina, maka dia tidak akan kena had qadhaf karena dia bukan orang yang mukallaf. Atau mukrah, dia dipaksa untuk untuk menuduh istrinya melakukan zina, maka ini juga dia tidak kena haddul qadhfi. Jadi suami yang ketika dia menuduh istrinya melakukan zina, dia kena haddul qadhfi, hukuman karena telah menuduh zina itu apabila suaminya itu adalah orang yang mukallaf, bukan orang gila, karena orang gila hilang akal. Mukallaf kemarin apa? Al-balighu al-aqil, orang yang baligh dan berakal. Maka jika suaminya itu yang menuduh zina masih kecil, belum baligh, tidak kena haddul qadhfi. Demikian juga al-aqil, orang yang berakal, jika suaminya itu orang gila, ketika dia menuduh istrinya berzina, maka dia tidak terkena haddul qadhfi. Demikian juga orang yang tadi mukrah, dipaksa untuk menuduh istrinya berzina, itu juga tidak kena haddul qadhfi karena dia dianggap bukan mukallaf. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau seseorang itu menuduh zina hanya istrinya saja tanpa menyebut orang lain, berarti dia kena haddul qadhfinya berapa? 1. Misalnya dia hanya mengatakan kepada istrinya ya zaniyah, maka berarti kena had qadhaf berapa? 1, karena yang dituduh hanya istrinya. Tetapi kalau seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya dan juga laki-laki yang lain, laki-laki yang dia tuduh telah berzina dengan istrinya, dia mengatakan kepada istrinya, wahai perempuan yang telah berzina dengan si fulan,
dia menyebut nama si fulan misalnya. Berarti yang dituduh berzina berapa orang? 2 orang. Istrinya dengan selingkuhannya misalnya, itu yang dituduh sebagai selingkuhannya yang menzinai istrinya. Berarti yang dituduh 2 orang, bukan hanya 1 orang. Maka di sini hadnya berapa? Hadnya 2. Karena orang yang dia tuduh telah melakukan zina itu 2 orang. Yang pertama istrinya, yang kedua laki-laki yang dia tuduh telah menzinai istrinya tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kena haddul qadfi ini apabila dia tidak bisa untuk mendatangkan bukti, atau dia tidak mengucapkan kata li'an, seperti tadi yang sekilas sudah kita sampaikan. Jadi orang menuduh orang lain melakukan zina. Seorang suami dalam hal ini menuduh istrinya telah berzina, dia kena had yang disebut dengan haddul qadfi, yang nanti disebutkan di belakang hadnya, yaitu dicampur 80 kali dengan rincian yang nanti akan disebutkan. Seorang dia kena haddul qadfi itu apabila tidak selalu dia kena haddul qadfi orang yang menuduh zina orang lain, tetapi dia kena haddul qadfi apabila dia tidak bisa mendatangkan bukti, yaitu berupa tadi 4 orang saksi, 4 orang laki-laki. Ini juga sulit untuk mendatangkan, ini sangat sulit sekali, bahkan kayaknya hampir tidak memungkinkan. Kalau ada seseorang misalnya, sering terjadi seseorang misalnya karena melihat ada laki-laki dan perempuan berada berduaan dalam satu rumah, kemudian digerebek oleh massa misalnya. Massanya banyak, bisa sampai 20-50 orang laki-laki yang menggerebeknya, tapi nggak ada satupun yang melihat bahwa keduanya telah melakukan betul-betul perzinaan. Mungkin hanya khalwah saja, mungkin hanya bersentuhan saja, dan seterusnya. Yang itu juga diharamkan sebenarnya, tetapi dia kan bukan zina al-farji, bukan zina kemaluan yang dilakukannya. Ketika keduanya itu berkhalwah, berduaan di dalam rumah, itu dia telah melakukan dosa, betul, karena khalwah, berduaan tanpa ada orang ketiga yang disegani, itu termasuk khalwah yang muharramah, yang diharamkan. Tetapi itu bukan zina al-farj. Kalau ada misalnya laki-laki perempuan itu misalnya bersentuhan kulit, itu memang bagian dari dosa, tetapi itu bukan zina farji yang kemudian orang pelakunya secara itlaq itu dikatakan sebagai penzina. Tidak. Artinya apa? Artinya seseorang tidak boleh dia hanya sekedar melihat, tadi kita katakan melihat seseorang berduaan di rumah, itu kemudian dikatakan dia penzina. Jadi meskipun tadi orangnya banyak sampai 50 orang, tetapi nggak satupun dari mereka yang melihat terjadinya penzinaan secara nyata. Yang tadi digambarkan tidak melihat dia bahwa laki-laki itu memasukkan hasyafahnya ke dalam farji perempuan yang bukan istrinya itu. Ini kalau nggak ada yang melihat betul, dan disyaratkan bukan hanya satu yang melihat tetapi 4 orang, maka di sini berat ya, dia bisa kena haddul qadfi. Kalau dia ternyata mampu untuk mendatangkan 4 orang saksi, maka dia lepas, dia nggak kena haddul qadfi. Kenapa? Karena memang terbukti bahwa istrinya telah melakukan qadfi.
telah melakukan apa? Zina. Istrinya telah melakukan zina, sehingga qadzaf dia, tuduhan dia terhadap istrinya bahwa dia telah melakukan zina itu betul-betul telah terbukti dengan adanya 4 orang saksi yang dia bisa bawa. Atau kalau tidak, kemudian dia melakukan li'an yula'in. Tadi kita sebut dia mengucapkan kata-kata tertentu yang kata-kata itu nanti dituntun oleh qadhi, dituntun oleh al-qadhi. Kata-kata itu, li'an itu kan berasal dari kata la'nun, artinya laknat. Laknat itu artinya jauh dari rahmat Allah. Jadi dia melaknat dirinya sendiri apabila tuduhannya terhadap istrinya bahwa istrinya telah berzina itu tidak benar. Dia siap untuk mendapatkan laknat, dan dia mengucapkan kata-kata itu di hadapan qadhi, dan qadhi yang menuntun dia untuk untuk mengucapkan kata-kata li'an tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan li'an ini nanti sah apabila memenuhi 4 syarat. Li'an yang diucapkan oleh oleh suami yang menuduh istrinya berzina itu dikatakan sah li'annya, menggugurkan dia dari haddul qadfi apabila memenuhi 4 syarat. Apabila nggak memenuhi 4 syarat itu, maka berarti dia tidak, li'annya nggak sah. Jika li'annya tidak sah, maka dia tetap kena haddul qadfi. Bisa dipahami ya? Kalau nggak konsentrasi dari awal, istilah-istilah itu nanti jadi nggak paham. Jadi babnya pertama apa yang harus dipahami, ini qadzaf, menuduh orang lain untuk berzina. Kemudian orang yang menuduh orang lain untuk berzina, menuduh orang lain melakukan zina, dalam hal ini suami menuduh istrinya berzina, maka dia akan kena haddul qadfi, kecuali apabila dia bisa mendatangkan bukti, yaitu berupa 4 orang saksi laki-laki yang tadi telah kita jelaskan. Atau kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia berani untuk mengucapkan li'an. Jika dia berani untuk mengucapkan li'an dan li'annya memenuhi syarat, maka dia tidak kena haddul qadfi. Apa 4 syarat itu? Yang pertama, didahului oleh tuduhan zina, didahului oleh qadzaf. Ya, jadi li'an itu didahului oleh suami menuduh istrinya berzina. Ada qadzaf dulu. Kalau tiba-tiba seorang laki-laki nggak menuduh istrinya berzina, kemudian dia mengucapkan kata li'an, ya untuk apa li'an dia ucapkan, maka ya jelas tidak sah qadzafnya itu. Kemudian yang kedua ada talqinul qadhi. Jadi talqinul qadhi, dituntun oleh si qadhi itu, oleh qadhi, bukan dia mengucapkan sendiri, tetapi dituntun. Dalam mengucapkan li'an itu dituntun oleh siapa? Al-qadhi atau hakim, atau orang yang mewakili atau posisinya seperti qadhi atau seperti hakim. Ini nanti bisa memenuhi syarat yang kedua. Jadi ada talqin al-qadhi. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kalimat li'annya. Kalimat li'annya itu bersambungan, atau dikatakan wila, tidak ada pemisah yang lama, berupa diam, misalnya diam yang lama antar kalimat-kalimat li'annya. Jadi harus bersambungan secara langsung, yang nanti dalam kitab ini nanti akan disebutkan seperti apa kata li'annya. Itu harus bersambungan, nggak boleh misalnya dia mengatakan dipisah. Ketika dia mengatakan asyhadu billahi innani
laminas shadiqin, kemudian dia diam lama. Kemudian setelah itu fima ramaitu bihi. Nah ini kalau ada pemisah di antara kalimat-kalimat li'an, nanti ini tidak sah li'annya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, itu tidak boleh mengganti lafaz, karena lafaz li'an itu sudah khusus, sudah tertentu. Nggak boleh kemudian lafaznya diganti dengan lafaz yang lain. Harus tertentu yang disebutkan dalam kitab ini dan nanti ditalqinkan oleh qadhi kepada laki-laki tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bagaimana li'an itu? Fayaqula, al-mu'allif rahimahullah mengatakan fayaqula indal hakim fil jami'i alal mimbari fi jama'atin minan nas. Dikatakan suami yang menuduh zina yang gak bisa mendatangkan 4 orang saksi itu, dia berkata di hadapan hakim, pertama di hadapan hakim, fil jami'i alal mimbari, di dalam masjid, fi jama'atin minan nas, dalam sekumpulan banyak manusia. Jadi di situ tetapi ulama mengatakan bahwa di masjid itu hukumnya sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Jadi sunnah li'an itu dilakukan di dalam masjid, tidak wajib atau tidak mesti, tidak disyaratkan harus berada di dalam masjid. Tetapi disunnahkan untuk dilakukan di dalam masjid, karena masjid adalah makan mu'azzam, tempat yang diagungkan. Di situ tempat beribadah pada umumnya. Orang di dalam masjid, maka dia tidak berbohong. Sehingga disunnahkan untuk melakukan li'an, mengucapkan li'an itu berada di dalam masjid. Jadi di dalam masjid banyak jamaah yang hadir, kemudian laki-laki yang telah menuduh zina istrinya, dia tidak bisa mendatangkan bukti atas tuduhannya, dia kemudian naik ke mimbar. Dia naik ke mimbar, berada di hadapan hakim atau di hadapan qadhi. Kemudian dia mengucapkan kata li'an. Ini dalam kalau di tempat kita nggak banyak dipraktekkan, karena memang kita tidak di secara khusus di Indonesia tidak menerapkan hukum Islam. Tetapi dalam pengadilan mungkin ini dilakukan di depan hakim di pengadilan. Ketika seseorang terkadang kalau ada tuduhan zina yang seperti ini tidak masuk dalam ranah pengadilan kebanyakan. Kalau sudah terjadi perceraian baru masuk di pengadilan. Biasanya kita bicara biasa, sehingga ini jarang terjadi ada seorang suami mengucapkan kata li'an. Biasanya kalau sudah misalnya saling tuduh berzina, saling tuduh berselingkuh satu dengan yang lain, kemudian sudah berakhir dengan perceraian. Ketika perceraian kemudian baru masuk ke pengadilan untuk mendapatkan surat cerai. Meskipun kemarin sudah kita jelaskan untuk bercerai itu tidak harus berada melalui pengadilan. Ketika suami berkata kepada istrinya anti tolak atau tolak bukti, maka itu sudah jatuh tolak. Tetapi di negara kita agar seseorang laki-laki atau perempuan, khususnya perempuan, dia bisa untuk menikah kembali dengan orang lain, maka dia harus memiliki surat cerai, sehingga kemudian melalui proses pengadilan ini. Kalau kasusnya itu qadhaf, itu hampir tidak pernah masuk dalam ke pengadilan.
misalnya seorang perempuan nggak terima telah dituduh berzina oleh suaminya, kemudian dia membawa kasus itu ke pengadilan, ini jarang terjadi. Jarang terjadi. Saya tidak pernah tahu. Tetapi ya karena kita nggak di pengadilan, nggak bekerja di pengadilan, sehingga nggak tahu. Bisa jadi ada, tetapi itu sangat kecil. Kebanyakan ya kalau sudah saling menuduh berzina, pasangan itu saling menuduh pasangannya telah melakukan berzina, maka di sini kemudian berakhir dengan perceraian, dengan tolak suami terhadap istrinya, dan ketika itu baru kemudian masuk dalam ranah pengadilan. Itu yang terjadi dalam praktek yang di lapangan. Jadi kalau di sini itu bukan yang sunnah, itu bukan di pengadilan, tetapi di masjid. Ketika jamaah itu banyak, kemudian si penuduh zina ini naik ke atas mimbar. Mimbar itu tempat khutbah itu. Dia naik ke sana, kemudian di depannya ada qadhi. Dan qadhi ini yang kemudian menuntun si laki-laki ini untuk mengucapkan kata qadhaf. Apa kata-kata qadhaf itu? Kata-kata apa? Li'an, bukan qadhaf. Kata li'an. Nah, li'annya itu bagaimana bunyinya? Disebutkan dalam kitab ini bahwa laki-laki itu mengatakan asyhadu billahi innani laminas shadiqin, dituntun oleh qadhi. Dia mengucapkan itu. Asyhadu billahi innani laminas shadiqin fima ramaitu bihi zaujati fulanah minaz zina wa anna hadzal walada minaz zina wa laysa minni. Kalau punya anak, kalau nggak punya anak. Nah, dia mengatakan dalam terjemahannya, dia mengatakan, aku bersaksi dengan nama Allah, billahi, aku bersaksi sesungguhnya aku betul-betul orang yang jujur, saya berkata benar. Dia bersaksi dengan nama Allah bahwa dia betul-betul memang benar, gak bohong dia tentang apa yang sudah aku tuduhkan kepada istriku bahwa dia telah berzina. Dia mengucapkan kata itu. Kalau punya anak, dia menekankan wa anna hadzal walada, dan bahwasanya anak ini adalah hasil perzinaan, bukan anak saya, bukan dari saya. Dia mengucapkan, ini namanya bali'an, ucapan suami di hadapan orang banyak, di masjid, di mimbar, sunnahnya di dalam masjid. Ini yang disebut dengan li'an, dituntun oleh qadhi. Harus ada qadhi di depannya. Nggak bisa dia tiba-tiba datang ke masjid kemudian berceramah seperti itu, melakukan li'an. Tetapi di hadapan qadhi dia berkata dan dituntun, ada talqin dari al-qadhi untuk mengucapkan kata itu, karena lafaz li'an ini tertentu. Tidak seseorang bebas membuat kata-kata li'an, tetapi sudah tertentu yang tadi kita sudah sebutkan. Dia mengatakan itu 4 kali. 4 kali dia mengatakan asyhadu billahi innani laminas shadiqin fima ramaitu bihi zaujati fulanah minaz zina wa anna hadzal walada minaz zina wa laysa minni. Berapa? 4 kali dia mengucapkan kata itu. Setelah itu yang kelima kali, setelah diberi nasihat oleh qadhi tentang tentang bahaya li'an, harus pikir-pikir dulu, diberi nasihat oleh qadhi. Jika kamu nggak yakin, jika kamu urungkan li'an kamu, diberi nasihat. Jika sudah diberi nasihat tentang bahayanya dia mengucapkan li'an, jika tidak benar, dia bohong, tapi dia mengatakan innani laminas shadiqin, ternyata dia sebenarnya berbohong, akan berbahaya, diberi nasihat oleh qadhi. Jika sudah diberi nasihat, kemudian dia saya tetap kukuh bahwa saya memang betul istri saya itu berzina, yakin betul istrinya telah
berzina. Maka yang kelima dia mengatakan wa alayya la'natullahi in kuntu minal kadzibin. Dia mengatakan, dan saya siap untuk mendapatkan laknat Allah jika saya termasuk orang yang berbohong. Nah ini sudah pol-polan ya, ketika suami dia sudah mengatakan dia siap untuk mendapatkan laknat Allah jika dia berbohong atas tuduhannya terhadap istrinya bahwa istrinya telah berzina, maka ini sudah pol-polan, dia telah li'an, dan ketika itu dia terbebas dari haddul qadfi. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan besok pembahasan tentang ini, apa itu hadnya dan seterusnya, karena waktunya sudah habis. Semoga bermanfaat. Insya Allah ini masih berlanjut, belum selesai, sehingga harus diikuti sampai akhir. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.